Saudara, di balik setiap pergumulan ada kemuliaan yang besar. Kalau saya tidak diusir dari keluarga saya pada waktu saya terima Yesus, tidak akan ada Debbie Basjir yang hari ini bisa hidup saya memberkati saudara. Kenapa ada penderitaan? Karena ada pergumulan. Jangan anti dengan pergumulan. Hadapi pergumulan dan berkata, Tuhan, aku akan menang. Aku akan duduk di kaki Tuhan. Dan aku percaya aku bisa melewati ini. Kita bisa menang sampai garis akhir waktu kita ini terus berlomba menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Jangan matamu tertuju pada masalahmu. Saya tahu banyak suami saudara yang selingkuh. Banyak orang datang sama saya cerita suaminya selingkuh. Tapi kalau kau lihat terus itu, lama-lama kau stres. Amin. Nggak usahlah saudara. Ya, lihat Tuhan saja. Amin. Mungkin banyak yang disakiti oleh anaknya. Tidak usah kau terus dalam persoalan itu berlarut-larut. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa engkau untuk bahagia selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah berkat di balik pergumulan. Siapa yang lagi ada pergumulan? Ya, ada yang tidak ada pergumulan? Saya doakan supaya ada pergumulan, ya. Ada berkat di balik setiap pergumulan. Saudara, ya, saya itu merenung-renung saudara begini ya. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya itu tercatat di Alkitab? Dari zaman perjanjian lama kita membaca, ya, sebut saja ya Abraham, kita sebut orang-orang yang luar biasa itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, kita lihat raja-raja, kita lihat Yusuf, kita lihat Daud, ya. Bahkan di perjanjian baru ada Paulus yang menulis, ya, paling banyak surat dari perjanjian baru. Saya mencoba merenung gitu ya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, kita ini ya pantas nggak nama kita ada di dalam cerita tentang kehidupan di matanya Tuhan loh. Di matanya Tuhan. Saya merenungkan kenapa ya mereka itu tercatat. Ternyata yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Mengalami pergumulan yang berat, yang besar. Ya, makanya bersyukur kalau pergumulanmu berat dan besar. Puji Tuhan, namamu pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi jangan mau menjadi orang Kristen yang gampangan, yang murahan. Semakin berat pergumulan kita, semakin banyak ya persoalan kita. Tapi saya tidak bicara tentang orang yang bodoh ya, yang mengalami pergumulan karena kebodohannya sendiri, itu juga banyak. Ya, dia mengalami pergumulan karena dulu ketika diberkati tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya ketika ya penderitaan datang nggak punya apa-apa, padahal dulu bergelimang harta. Karena nggak bisa memanage keuangannya, tidak berhikmat. Nah itu salah sendiri. Tapi dalam hidup ini semua orang pasti mengalami pergumulan, saudara. Ya, dan Tuhan mau setiap kita mengalami pergumulan, kita itu pasti akan banyak. Kenapa Rasul Paulus itu menulis banyak ya firman Tuhan? Karena di dalam dia bergumul itu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mencari Tuhan, dan ketika dia mencari Tuhan, dia itu mendapat hikmat, mendapat rema yang pada akhirnya dicatat sebagai firman Tuhan, dan itu benar-benar dari Tuhan. Misalnya dia berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis begitu? Saya yakin lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Lalu Tuhan menyatakan kalimat itu di dalam hatinya, lalu ditulis, saudara.
Ya, makanya kalau zaman sekarang tuh dibilang quotes, orang berkata gini, Bu Debbie itu ya banyak ya quotes-quotesnya dia. Sebenarnya itu bukan quotes saya, itu lahir dari sebuah pergumulan. Karena ya kita ada dalam sebuah tekanan atau persoalan hidup. Ya, makanya ya pemazmur berkata, aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang kehendak Tuhan. Manusia itu kalau nggak ditekan, saudara, ya tidak mungkin kita terbentuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah, hari ini tema firman Tuhan diberi ya berkat di balik pergumulan. Ayatnya 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita buka bersama. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-7, saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bagaimana supaya kita kuat di dalam menjalani setiap pergumulan hidup? Sadarilah yang pertama bahwa kita ini manusia terbatas. Kita ini di dalam bejana tanah liat dikatakan supaya nyata kita bisa kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan jauh-jauh dari Tuhan supaya kita kuat. Begitu kita jauh ya hilang, saudara, bahkan kita nggak mampu. Ya kita manusia ini terbatas. Rasul Paulus bilang, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bayangkan harta itu bicara tentang kemuliaan. Harta itu bicara tentang kekuatan, tentang sesuatu yang wow. Tapi dipunyai dalam bejana tanah liat, artinya mudah rapuh, mudah terkoyak. Supaya apa dia bilang? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak banyak masalah di hidup ini. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak mengalami hal yang buruk. Karena ini adalah dunia. Kita mau atau tidak, kita pasti satu saat akan diizinkan mengalami yang tidak enak, mengalami pergumulan. Nah, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita kuat menghadapi pergumulan hidup. Karena di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam Tuhan ada kekuatan. Ayat yang ke-8 dia katakan di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan di dalam pelayanannya, saudara. Ya, tetapi dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya membaca ini, saya itu malu, saudara. Rasul Paulus berkali-kali dipenjara karena nama Yesus. Harusnya ketika orang di penjara, dia disesah, dia disiksa dalam penjara, harusnya dia bisa dong berkata, di mana engkau Tuhan? Aku melayani engkau loh. Tapi kenapa engkau tidak menyatakan dirimu? Saudara, tapi dia berkata, ya di sini dia bilang, aku dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Wow, itu dahsyat banget. Dia sudah dianiaya, dia masih merasa bahwa Tuhan beserta dengan dia loh. Itu sih luar biasa, saudara, ya. Dan saya membaca ini, betapa malunya kita menjadi orang Kristen sekarang kan. Cuma masalah-masalah ringan kita udah protes sama Tuhan, masalah-masalah yang tidak berat tapi kita udah marah. Rasul Paulus bilang, aku dipenjara, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita? Ya, kita harus senantiasa membawa kematian Kristus. Apa artinya kematian Kristus? Penyaliban. Tidak enak waktu daging kita disalib.
Orang fitnah kita, tapi kita tidak boleh balas. Ya, orang berbuat jahat pada kita, sekalipun kita bisa membalas, tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh balas. Kamu dalam pergumulan yang berat, ya, kamu tidak bisa melakukan hal-hal dunia lagi. Kamu harus tetap ya berdiam diri dulu di kaki Tuhan. Itu namanya membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Kita benar tapi diperlakukan tidak benar. Ya, kita ada dalam pergumulan yang berat tapi harus tetap mengucap syukur. Itu namanya menyalibkan daging. Supaya kemuliaan Kristus itu juga nyata dalam tubuh kita. Ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Selama kita masih hidup, tidak mungkin tidak ada pergumulan. Kalau orang masih punya masalah, banyak yang datang, Bu Debbie, saya itu loh banyak masalah. Puji Tuhan ibu masih hidup. Amin. Karena kalau sudah mati baru tidak ada masalah. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah. Ada orang kekayaannya oke, dia nggak kekurangan, tapi anaknya, ya anaknya menjadi salib bagi dia. Ada orang pelayanannya luar biasa, ya, tetapi istrinya menjadi salib bagi dia. Keluarganya, ada orang pelayanannya oke, tapi keadaan keuangannya pas-pasan. Nah, kita akan diizinkan mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang namanya dia Rasul Paulus bilang, sebab kami yang masih hidup ini, selama kita masih hidup, ya maka masalah itu pasti ada. Kita terus menerus diserahkan, Rasul Paulus bilang. Ya, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Saudara, dalam penderitaan kita di dunia ini mungkin kita belum berhadapan dengan maut, yang artinya kematian. Rasul Paulus mengalami maut berapa kali dia karam kapal. Ya, berapa kali dia ditangkap, dia dianiaya, dia disesah. Ya, tapi dia luar biasa, tidak ada sekecil apapun di hatinya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur satu langkah pun, saudara. Karena kita dipanggil untuk mengakhiri sebuah pertandingan, bukan berhenti di tengah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Apa artinya padang gurun? Padang gurun itu pencobaan, pergumulan, lapar, haus, panas, terik. Ya, tapi kita harus sadari bahwa panggilan kita itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jangan berhenti di padang gurun. Banyak orang Israel berhenti di padang gurun. Mereka berbuat dosa, mereka berteriak, mereka menghujat Tuhan, menghujat Musa. Apa yang terjadi? Mereka jadi bangkai di padang gurun, saudara. Jangan berhenti, sekalipun engkau berkata, Tuhan aku udah gak sanggup untuk berjalan. Kalau engkau sudah tidak sanggup berjalan, merayap, saudara. Tapi tetaplah berjalan. Jangan pernah mundur dalam pergumulan hidup. Seberat apapun pergumulan hidup kita, berjalan. Tetaplah mengiring Tuhan dan jangan pernah menyerah. Saya percaya kita semua belum sampai di akhir hidup yang berkata seperti Rasul Paulus, kita setiap hari terus menerus, berarti nggak pernah ada stopnya. Kita mengerti karena pada waktu itu dia memberitakan Injil di tengah keadaan yang sulit. Dia ditentang, mau dibunuh. Ya, dan dia tetap berkata, saudara, aku membawa kematian Kristus. Artinya apa? Dia sudah siap mati. Dia siap mati demi nama Yesus. Tidak ada lagi yang dia pusingkan. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata, seorang prajurit yang sudah siap berjuang, dia tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya. Karena dengan berbuat demikian, ia berkenan kepada komandannya. Kenapa kata-kata itu bisa keluar dari sebuah tulisan Rasul Paulus?
Ini ditulis sudah berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Dan kata-kata yang keluar dari Paulus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami pergumulan yang hebat. Dia tidak pusingkan dirinya. Karena itu ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Dengar baik, semakin banyak engkau bergumul, saudara, maka Tuhan akan semakin banyak berbicara kepada kita. Ya, tapi yang namanya manusia itu maunya, aduh jangan bergumul ya Bu ya. Kalau bisa yang enak-enak aja lah hidup ini ya. Yang instan, Tuhan gak mau dengan yang instan. Kenapa Yusuf tercatat di Alkitab? Dia adalah orang yang masuk dalam pergumulan yang berat. Ya, dia dibuang oleh keluarganya, lalu dia difitnah, dia dimasukin ke sumur, dijual, jadi budak, dipenjara. Karena itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, karena kalau kita mau, saudara, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Berjuanglah supaya engkau punya catatan tentang kemenangan iman. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu siapa? Hanya orang-orang yang menang dalam pergumulan hidup. Makanya Yesus berkata, ketika kali kedua aku datang ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Tuhan cuma cari iman. Dan rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, saudara. Tapi ketika kita mau berjuang bersama Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan sanggup. Di sini dikatakan, ya sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau menderita bersama Yesus, maka tidak mungkin kita juga mengalami kemuliaan bersama Yesus. Mari tanamkan di dalam hatimu hari ini, saudara. Hanya orang-orang yang mau berjuang, hanya orang-orang yang mau menang sampai pada garis akhir, mereka adalah ya orang-orang yang namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu goal dari hidup kita? Kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maaf, engkau tidak layak berada di sorga yang mulia. Enggak peduli mau engkau Kristen, mau engkau pelayan Tuhan. Mari kita mulai hari ini berkata, Tuhan, aku mau bikin catatan hidup bersama dengan Tuhan, supaya aku keluar sebagai pemenang. Tuhan, aku mau bikin catatan hidup dengan Tuhan, supaya namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Biar kita menang sampai pada garis akhir. Ayat 12, maka demikianlah maut juga giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ini Rasul Paulus bicara tentang pelayanannya. Ya, dia sekalipun maut giat dalam dia, mau coba berusaha dibunuh, tapi tidak apa-apa demi untuk jemaat itu mendapat kehidupan di dalam Kristus. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis apa? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, engkau tidak akan mungkin bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menceritakan kemuliaan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percaya. Iya, mungkin adiknya bisa dikasih permen dulu ya, biar yang lain tidak terganggu. Maklum saudara, anak kecil ya, namanya juga anak kecil ya. Dikasih permen atau mainan ya. Iya, ya adik ya. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengaku percaya, maka kita bisa berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami tahu apa? Bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya. Ayat yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh apa? Karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia itu akhirnya semakin besar dari pelayanan Rasul Paulus.
bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Ingat saudara, kasih karunia itu diberi. Jangan hidup dengan prinsip hyper grace. Banyak orang berkata dosa itu tidak ada. Kita ini sudah diselamatkan, jadi kita mau berdosa tidak apa-apa, tetap kita selamat. Ini sangat menyesatkan. Pertama kali kita diterima oleh Tuhan Yesus, memang kita tidak diperhitungkan dosa kita. Sebab kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia. Ketika saya pertama kali diselamatkan Tuhan, saya tidak baik, hidup saya hancur, saya ini sampah. Bahkan saya ingin bunuh diri mengakhiri hidup saya. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan saya. Dia pilih saya bukan karena saya baik, justru saya brengsek, Tuhan pilih saya. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, saya diberi kasih karunia keselamatan itu. Ini harus kita jaga, ini kasih karunia ini. Jangan sampai engkau buang dengan engkau kembali lagi ke dalam dosa. Alkitab berkata seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Demikian orang yang sudah pernah mengecap kebaikan tapi dengan sengaja dia berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Hati-hati saudara. Kita buat dosa wajar, setiap hari pun kita masih buat dosa, tapi bukan dosa yang disengaja. Ada orang-orang sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, dalam kenajisan, ya, perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kepahitan. Mereka sengaja padahal mereka tahu Tuhan gak suka itu. Tapi mereka bilang, kita sudah selamat, ada kasih karunia. Di sini dikatakan, ya, supaya kasih karunia itu menjadi semakin besar. Artinya apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, jaga keselamatan itu, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 16 berkata begini saudara, kalau kita lihat judul perikopnya di sana di dalam Alkitab ada, jangan tawar hati juga ketika kita menghadapi maut. Ayat 16 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, kita ini mau perawatan seperti apapun, mau menjaga diri seperti apapun, mau olahraga seperti apapun, namanya manusia lahiriah pasti akan merosot. Ya, tapi bukan berarti kita nggak usah olahraga, nggak usah jaga badan. Harus kita jaga aja, itu tetap merosot, apalagi tidak dijaga. Dikatakan di sini manusia lahiriah ini terbatas, ya, terbatas. Mau kita jaga seperti apa? Ya, ibu-ibu mau ditarik kanan, tarik kiri, tarik depan, tarik belakang. Ya, kalau waktunya kendor pasti kendor. Ya. Tetapi Alkitab berkata ada kabar baiknya, manusia batiniah bisa diperbaharui. Bisa. Ya, itu yang namanya ya inner beauty, dari dalam dia keluar. Jangan engkau hanya mempercantik manusia luarmu, tapi dalammu tidak, ya tetap kayak nenek sihir. Ya Pak, ya. Saya banyak lihat loh orang-orang yang sibuk terus dengan mengurusi kecantikannya, ya, pergi suntik kanan, suntik kiri. Kalau hatimu busuk, tetap mukamu jahat. Ya enggak saudara? Ya. Tapi kalau kita ini dari dalam diperbaiki, buang semua kepahitan, buang amarah, buang dosa, bersukacita, mengucap syukur. Ada orang-orang yang gak perawatan begitu rupa, tapi ketemu orang, udah umur tua ya, oma umur berapa? 76, masih cantik ya. Iya enggak? Iya. Memang manusia lahiriah ini akan terus merosot, tapi kabar baiknya manusia batiniah ini bisa diperbaharui dari sehari ke
sehari. Ingat saudara, manusia lahiriah ini kita nggak bawa menghadap Tuhan. Kalau mati, manusia daging kita ini kembali menjadi tanah. Tapi manusia roh batiniah kita itulah yang akan menghadap Bapa di sorga. Nah hari ini banyak orang cuma sibuk ngurusi penampilan lahiriah, tapi dia lupa memperbaiki manusia batiniahnya. Manusia batiniah itu diperbarui, diperkuat lewat apa? Lewat persoalan, penderitaan, roh kita tuh menjadi semakin kuat. Ya, karena itu dikatakan di sini, ya, manusia batiniah kita itu dibaharui. Jadi sekalipun manusia lahiriah kita merosot, menjadi keriput, enggak apa-apa, yang penting manusia batiniahnya diperbaiki. Kalau manusia batiniah itu cantik, itu terpancar sampai keluar. Tapi ada orang-orang masih muda sudah kelihatan keriput semua. Ya, kenapa? Karena di sininya ini jelek, tidak diperbaiki. Ya, sesuatu yang benar itu dari dalam mengalir keluar. Jangan cuma kau poles di luar. Ya, jangan cuma olahraga, terus olahraga baik. Tapi itu tidak menjamin, karena yang namanya mati bisa datang kapan saja. Ya, ada orang-orang nge-gym mati loh saudara. Bukan soal manusia lahiriahmu, tapi manusia batiniahmu. Jangan kau pikir setelah engkau rajin olahraga, terus engkau rajin minum vitamin, engkau rajin general check up setiap bulan, terus engkau umur panjang atau tidak. Umur manusia mati hidup kita di tangan Tuhan. Mau kau olahraga kayak apa juga, yang pernah saya cerita anak muda nge-gym tiap hari, kalau makan selalu ditimbang kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nanti mau tidur malam dia naik di atas timbangan, kalau kelebihan 2 ons dia olahraga dulu sebelum tidur. Ya, dia tidak mau kelebihan. Sangat benar-benar luar biasa. Masih muda, umur 38, pergi ke China mau lihat prospek bisnis, pulang jenazah. Kenapa? Ditabrak mobil. Hidup ini gak ada yang tahu. Makanya jangan engkau sombong berpikir karena engkau gym, olahraga, terus umurmu panjang. Saya itu suka ketawa lihat orang-orang itu yang menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia olahraga tapi dia dosa terus, gak pernah menghormati Tuhan. Dia general check up saudara. Kemarin saya tuh ketemu sama teman, dia bilang, Bu Dewi, saya mau tanya sama ibu nih. Waktu itu di gereja kami, Bu, ada seorang ya worship leader, dia datang hari Minggu tuh seneng banget, ketawa-ketawa, sampai bapak itu nanya, kamu seneng banget kenapa? Iya dong seneng, kemarin hasil general check up saya keluar, gula darah bagus, tekanan darah bagus, jantung bagus, semua bagus. Jadi saya seneng, ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Oh iya, habis itu dia mimpin pujian. Dia bilang gini, saudara ada yang mau kesaksian nggak? Kalau ada yang mau bersaksi silakan maju ya. Ya ditunggu nggak ada yang kesaksian. Lalu dia bilang, oh kalau nggak ada ya udah kita angkat satu pujian. Silakan musik. Dia baru mau angkat lagu jatuh di mimbar, meninggal hari itu. Hasil general check up semua bagus. Makanya bapaknya tanya sama saya, berarti menurut Bu Dewi perlu check up nggak Bu? Saya bilang kalau mati, mati juga Pak. Mau bagus hasilnya, kalau waktunya mati mati. Jadi hidup ini ya bukan soal apa-apa saudara. Mari di dalam pergumulan hidup pun engkau tetap percaya kepada Tuhan, berarti bahwa aku percaya Tuhan di balik masalah ini pasti ada berkat Tuhan. Manusia batiniahku tuh semakin dikuatkan, semakin dibaharui, rohku semakin barui. Karena ketika kita menghadap Tuhan, yang akan kita bawa di manusia batiniah. Lalu ayat yang ke-17 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa satu saat kita ini akan menerima kemuliaan, bukan hanya nanti di sorga.
Ayat ini berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sedang menderita, sabar saja. Tidak akan pernah dicatat kisah Hana di Alkitab ketika dia melahirkan seorang Nabi Samuel kalau dia tidak mandul. Saya bingung, semua perempuan di Alkitab itu mandul. Mamanya Yohanes, ya, pembaptis, mandul. Hana, seorang ibu dari nabi besar Samuel, itu mandul. Sarah, istrinya Abraham, mandul. Banyak sekali perempuan mandul di Alkitab. Kenapa dicatat mandulnya itu? Itu adalah sebuah pergumulan. Orang tuh mandul, bergumul nggak saudara? Bergumul. Tapi kisah tentang kelahiran Samuel tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab kalau tidak ada pergumulan Hana yang mandul. Waktu dia bergumul, dia datang di dalam bait Allah, dia bilang kepada Imam Eli, doakan aku, kalau Tuhan memberi aku seorang anak, maka anak itu akan aku serahkan menjadi milik Tuhan. Dan iman Hana di tengah pergumulan itu melahirkan Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, di balik setiap pergumulan ada kemuliaan yang besar. Kalau saya tidak diusir dari keluarga saya pada waktu saya terima Yesus, tidak akan ada Debbie Basjir yang hari ini bisa hidup saya memberkati saudara. Kenapa ada penderitaan? Karena ada pergumulan. Jangan anti dengan pergumulan. Hadapi pergumulan dan berkata, Tuhan, aku akan menang. Aku akan duduk di kaki Tuhan. Dan aku percaya aku bisa melewati ini. Dari saudara, ayat yang ke-18 berkata yang terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, susah memang melakukan ini, tidak gampang. Rasul Paulus berkata, kenapa dia nggak peduli dengan semua penderitaan yang dialami? Karena dia tidak tertarik lagi dengan apa yang kelihatan. Dia nggak tertarik lagi dengan dunia ini. Dia nggak tertarik lagi dengan hal-hal yang ada di dunia. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu yang ada sampai pada kekekalan. Kalau kita semua punya berpikiran seperti itu, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bakal bertahan sampai di garis akhir. Ingat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari saudara, kita buka bersama bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Ibrani pasal 12 ya. Judul perikopnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita ini sudah diberi karunia iman, percaya sama Yesus itu anugerah. Karena untuk percaya Yesus itu pun kasih karunia. Itu anugerah, beriman. Ya, nah setelah kita diberikan itu, kita harus mempertahankan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama baca bersama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab berkata, ternyata saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara dan saya berada dalam satu gelanggang, di dalam satu arena pertandingan dan perlombaan. Anda setuju atau tidak? Saya tidak minta persetujuan Anda, karena Alkitab berkata, ya, mau atau tidak, setuju atau tidak, kita semua wajib mengikuti perlombaan iman. Kalau ada perlombaan, berarti satu saat ada yang menang, ada yang kalah. Ya, saya berdoa semua jemaat di tempat ini menang sampai pada garis akhir.
Ya, jangan sampai kita ini sudah bersusah-susah ikut Yesus, akibat saudara kita masih terus hidup dalam dosa, lalu kita kalah pada pengakhirnya. Jangan ya nak ya, jangan ya dek ya, bahaya ya dek ya. Ya sudah, mari kita kembali kepada ayat ini. Dikatakan kenapa kita harus berlomba sampai pada akhirnya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Saudara percaya nggak bahwa kita ini hari ini hidup ada saksinya loh? Ya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi hidup kita yang pertama itu siapa? Ya, siapa yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Tuhan dong ya. Masa gitu aja nggak tahu loh? Ampuni mereka nih Tuhan. Kamu tuh lulus sekolah minggu nggak sih? Ya cuma ngomong Tuhan aja berat loh. Ya pasti dong ya. Saksi yang pertama kita itu siapa? Ya Tuhan. Alkitab berkata mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk kemudian memberikan upah kepada mereka nanti pada akhir zaman. Jadi saksi kita yang pertama itu mata Tuhan, dan mata Tuhan itu kecanggihannya melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Biar saudara mau sembunyi di kamar hotel, ya di bawah tanah, atau saudara melakukan kenajisan di basement, di dalam mobil, tetap terpantau sama mata dan kanan kirimu. Hati-hati lu. Ya, jangan cuma ngomong, bilang kanan kirimu Tuhan baik dari dulu. Sekarang bilang kanan kirimu hati-hati lu. Karena mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih. Jadi tidak ada guna kan kita hidup ini mau pencitraan toh? Kalau kita tahu bahwa ada saksi yang melihat hidup kita. Ngapain mau rohani di gereja? Pelayanan, ya mau apa, khotbah atau apa. Kalau hidupmu itu nggak beres, ya nggak usah pura-pura. Dikatakan ya saksi yang pertama yang pasti melihat hidup kita itu mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Malaikat. Malaikat itu ada loh. Iya, mengikuti kita. Jangan cuma berdoa ini, malaikat aku mau pergi sertai aku. Kau pergi ke panti pijat juga malaikat lihat. Kau kan nggak bisa bilang malaikat tutup mata dong. Kagak. Ada rekaman hidupmu. Ada rekaman hidup kita. Nanti satu saat kita menghadap pengadilan Kristus, kata firman Tuhan, ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Nggak pernah. Ya, Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Ada rekamannya. Ya, jadi bapak-bapak, biar istrimu nggak lihat kau, ingat ada CCTV-nya tuh Tuhan yang lebih canggih daripada CCTV manapun. Yang kedua ada malaikat yang melihat. Yang ketiga siapa saksi kita? Pura-pura ndak tahu. Siapa bilang yang kenceng. Biasa aja. Nggak usah sambil melotot sama setan. Ini orang-orang sini ya diam-diam tapi giliran gitu ya bersemangat ya. Saksi kita yang berikutnya itu setan. Setan bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat setan jadi? Ada loh. Orang Kristen sukanya lihat setan terus.
Ya, ada saudara, banyak ya. Sampai saya bilang, kau ini lihat Tuhan gak pernah, lihatnya setan terus, temenan kali ya. Saudara, kita tuh gak bisa lihat setan. Ya, tapi setan bisa lihat kita. Dan kerjaannya setan mendakwah kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang habis pelayanan di sini nyanyi, main musik, khotbah, lalu kau pulang, kau bersinah. Setan lihat, dia rekam, lalu dia datang sama Tuhan. Ini loh Tuhan, pelayanmu yang mengaku-ngaku hambamu. Ya ini loh Tuhan, rekamannya. Hello, ayo kita berjuang. Ya, pertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan itu. Makanya ayat ini berkata, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata ada satu hal yang sangat menjadi penghalang, penghambat dalam kita ini memenangkan perlombaan iman sampai pada garis akhir, yaitu apa? Beban dan dosa. Kenapa kita harus tanggalkan itu? Karena itu akan merintangi kau mencapai garis akhir. Tanggalkan ya beban dan dosa kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Ada satu pelayan Tuhan ngomong sama saya, Bu, saya mau konseling. Kenapa? Saya ini kan WL di satu gereja. Saya diskors sekarang. Kenapa kamu diskors? Orang gereja sekarang sok suci. Saya ini padahal, Bu, jadi saya ini diajak meeting sama temen. Saya itu nggak tahu. Saya datang, ya dikasihlah alamat buat meetingnya. Ternyata itu di Kemang. Terus ya saya datang, ya makanya kok agak malaman. Saya nggak tahu ternyata di situ itu night club. Terus saya tuh ya dikasih minum lah, ya. Saya minum, Bu, ya. Saya dijebak. Oh jadi waktu kamu minum wine itu rasanya teh tawar. Kan kalau dijebak gitu ya, nggak tahu kan rasanya. Terus akhirnya saya minum, Bu. Lagi saya minum, difoto sama teman saya. Dia iseng lah di-upload di story apa mana. Ketahuan sama ketua komsel saya di gereja. Akhirnya saya diskors, Bu. Ya nggak apa-apa, memang kamu berarti ya harus menjalani skors itu. Ya gini ya, Bu, ya. Orang Kristen, orang gereja itu sekarang sok rohani banget. Padahal zaman dulu Yesus itu duduk sama pelacur dan orang berdosa. Saya bilang, kau tuh jangan putar-putar balik ayat ya. Tapi nggak ada di ayat di Alkitab dikatakan, lalu pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang sama Tuhan Yesus karena dia mau bertobat. Lagian zaman dulu pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacur. Kalau sekarang pelacur duduk sama WL atau pendeta, yang berubah siapa? Jawab. Jawab, nggak usah malu, ngomong. Sok kamu ya. Saya bilang, kau jangan putar-putar balik ayat. Zaman dulu beda, Yesus duduk sama pelacur yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang pendeta duduk sama pelacur. Saya enggak ngomong loh ya, untung nggak ada Pak Yosua, untung nggak ada Pak Yosua. Tapi Pak Yosua tidak pergi ke tempat begituan. Lah kalau sekarang saya bilang pelayan Tuhan itu ada kriterianya. Ya kalau kamu sudah melayani Tuhan, janganlah kau pergi-pergi ke tempat dugem-dugem begitu yang isinya ya semuanya begitu. Kau sudah harus menjadi contoh. Amin. Ya, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya saya pernah diajak rapat dulu Natal sama pengusaha. Makanya saya lihat rapatnya jam 9 malam. Dikasih alamat saya datang sama suami saya. Ini kok tempat gelap ya. Saya masuk, ada cabai-cabean di situ.
Ya, saya ke sana ada terong-terongan. Saya masuk lebih dalam lagi ada terong dicabein. Waduh, bahaya nih tempat, saudara. Ya. Saya bilang sama suami saya, ini tempat apaan, say? Suami saya bilang, ini nightclub. Lah kok kita pendeta diajak ke sini? Nggak lama datanglah pendeta-pendeta lain. Lalu pengusahanya bilang, silakan ya, kalau mau buka wine juga bisa. Ya, pendeta-pendeta yang belum pernah rasa wine kali, ya buka. Saya bilang sama suami, kita pamit yuk. Kenapa? Bukan apa-apa, say. Tiba-tiba ada rahasia. Terus KTP kita diminta semua. Terus polisinya bilang, pendeta. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa pendeta ada di nightclub? Lalu saya pamit pulang. Pengusahanya bilang, ibu belum makan. Enggak, saya makan di rumah aja, Pak. Nanti kasih tahu hasil rapatnya apa. Saya nggak ikut rapatnya. Ya, jangan, saudara. Di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang berikut siapa? Satpol PP. Amin. Itu juga saksi. Ya coba kalau kita semua ketangkep di situ, kena rahasia. Terus polisinya kenal saya lagi, Ibu Debbie Basir. Ibu saya tiap hari ikut mesbah doa ibu loh. Wah, cilaka 12 pas. Saya mempermalukan nama Tuhan, saudara. Ya ayo kita harus sadar. Makanya tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk menang sampai akhir perlombaan. Masuk surga itu tidak gampang. Saudara masuk ke istana presiden aja tidak gampang loh. Coba besok saudara ke istana presiden. Saya mau lihat bisa masuk enggak? Ya, enggak bisa. Prosedurnya itu ditanya, lu ngapain mau ke sini? Ada perlu apa? Ya. Harus dengan pakaian yang rapi, dengan tujuan yang jelas. Lah kok masuk surga sembarangan? Surga itu mulia, lebih mulia dari istana presiden. Jangan main-main, saudara. Lalu dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bisa menang sampai garis akhir waktu kita ini terus berlomba menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Jangan matamu tertuju pada masalahmu. Saya tahu banyak suami saudara yang selingkuh. Banyak orang datang sama saya cerita suaminya selingkuh. Tapi kalau kau lihat terus itu, lama-lama kau stres. Amin. Nggak usahlah saudara. Ya, lihat Tuhan saja. Amin. Mungkin banyak yang disakiti oleh anaknya. Tidak usah kau terus dalam persoalan itu berlarut-larut. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa engkau untuk bahagia selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Ya, janganlah. Saya sakit hati, Bu. Kenapa? Saya dikata-katain, Bu, sama adik saya. Dikatain apa? Sini saya baca ini, Bu. Saya masih simpan omongannya dari 1 tahun lalu. Dia kasih lihat saya, ini loh, Bu. Tiap hari saya baca ini, Bu. Saya bilang, Ibu, ya makanya Ibu sakit jiwa. Iya, Ibu terusin aja, lama-lama Ibu gila loh. Alkitab bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan kenapa kau renungkan itu perkataan yang maki-maki kau? Memang kau dasar nggak tahu diri, udah tua gini-gini. Dia renungkan itu siang dan malam.
Dia ingat nih loh Bu, makanya saya sakit hati tiap kali saya baca ini Bu. Sehari 3 kali saya baca. Oh gila kau sebentar lagi. Saya juga lama-lama stres loh dengan orang-orang Kristen ini. Masalahnya, aduh Tuhan Yesus, saya itu sampai nangis sama Tuhan. Belum pernah ada yang datang sama saya, Bu, saya punya masalah berat apa? Saya mau diusir karena nama Yesus, saya mau dibunuh. Belum pernah saya dapatkan. Adanya apa, Bu? Saya mau bunuh diri. Kenapa? Pinjol. Aduh. Urusannya kalau nggak pinjol, sakit hati, kepahitan, kecewa. Terus mau konseling lagi. Saya bilang, kau kan sudah tahu jawabannya tuh. Ya, jawabannya apa? Mengampuni, sudah mengampuni. Kau konseling sama semua pendeta juga tetap jawabannya sama. Jadi lebih baik kau melihat kepada Yesus. Tapi sekarang orang Kristen itu memang masalahnya itu dicari-cari, saudara. Ya, ada orang konseling sama saya, Bu, istri saya lari. Kenapa istrimu lari? Makanya saya suruh pulang lah. Nggak mau dia pulang. Lah pasti Bapak ada salah. Salahnya Bapak ini apa? Ya memang sih saya sudah 2 bulan ini nggak kasih dia duit. Saya bilang, udah bagus kau nggak dikasih kopi sianida, Pak. Istrimu 2 bulan kau nggak kasih duit. Nah terus dia belanja buat makan apa? Ada ibu-ibu datang sama saya. Bu Debbie, saya bersyukur loh sama ibu. Saya tadinya mau cerai sama suami saya, nggak jadi, Bu. Saya berterima kasih waktu saya lari ke Bali, ibu yang temani suami saya terus tiap hari. Saya kaget, saudara. Siapa yang temani? Ibu. Jangan sembarang bicara ya, Bu. Saya enggak pernah loh temani suami orang. Maksudnya khotbah ibu, ngomong yang jelas. Ini ada suami saya di sini. Ya, ibu tuh kalau bicara tolong ya. Yang khotbah saya, iya Bu, itu maksud saya. Jadi saya itu udah mau cerai sama suami, ibu tahu. Suami saya ini kasar, galak, tukang bentak, pelit. Ibu tahu saya kalau pergi ke pasar tiap hari diantar sama suami saya. Sampai orang di pasar bilang, "Hi, so sweet banget ibu. Kami tidak pernah melihat loh suami antar istri tiap hari ke pasar." Istrinya bilang, "Kamu tahu kenapa dia antar saya? Karena dia nggak mau kasih saya uang. Kembalian 2.000 saja dia ambil." Kasihan ya. Jadi don't judge a book by. Kasihan loh. Orang lain lihat, "Ih, so sweet banget ya. Dia pagi diantar ke pasar," padahal karena pelit. Akhirnya saudara, istrinya bosen, sudah tukang marah, maki-maki, emosian, pelit. Istrinya pergi ke Bali ke anaknya. "Saya mau cerai Bu, udah gak kuat saya sama dia." Waktu dia pergi, suaminya baru terasa kehilangan. Gak ada yang masakin, disitulah dia bujuk istrinya pulang, istrinya gak mau. Lalu dia mulai cari-cari khotbah di YouTube, dia ketemu khotbah saya. Dia dengerin khotbah saya, dia mulai dirubahkan. Dia WA istrinya, "Sayang, pulang sayang, aku sudah berubah." Istrinya gini, pret. Istrinya bilang, "Tuhan, aku minta tanda. Kalau suamiku berubah, ndak usah tanda apa-apa." Bukan dia tanda berbahasa roh sama saya, tidak. Dia transfer uang. Itu berarti dia sudah benar-benar bertobat. Ternyata kadang tanda itu tidak usah jauh-jauh ya. Ada ibu yang berteriak, "Betul." Kayaknya curcol ya. Tolong suaminya dengar. Lalu saudara, besoknya dia WA lagi, "Sayang, aku sudah berubah loh. Tiap hari aku nih dengar khotbahnya Ibu Debbie Basir. Mau coba kamu dengar." Istrinya balas, "Pret." Hari berikutnya dia tanya, dia bilang gini, "Sayang, aku tadi malam mimpi kamu. Di tengah keramaian kamu menangis."
Istrinya bilang, terus? Dia tanya, uangmu masih ada ndak? Istrinya bilang, kenapa? Aku mau transfer uang buat kamu. Ya, minta nomor rekening, dikasih, ditransfer. Istrinya bilang, berubah ini. Tapi jangan 1 hari tok. Harus diuji coba. Sampai beberapa hari ke depan. Ya, akhirnya berapa hari kemudian suaminya tanya lagi, kamu gimana di sana? Baik, aku tadi udah transfer lagi ya. Istrinya bilang, ih berubah. Istrinya pulang, ketika pulang ternyata benar-benar suaminya udah diubahkan. Lalu mereka disatukan Tuhan. Istrinya bilang, sampai sekarang saya sama suami tiap malam ikut mesbah doanya Ibu Debbie di YouTube. Kami mau berterima kasih Bu, kami tidak jadi cerai. Makanya jangan ada suami yang ya. Mari saudara, sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi ini masalah biasa, asal mata kita ini tertuju kepada Yesus. Nggak usah alay lebay, merasa diri ini sudah paling menghadapi masalah yang paling beban. Apalagi generasi sekarang itu baru umur belasan tahun, 20, 21, 22 sudah langganannya psikiater. Sudah jadi langganannya psikolog. Nggak ada di sini ya? Astaga Tuhan, belum berumah tangga loh, udah bolak-balik ke psikolog. Coba saudara, sehatkan jiwamu loh. Jangan jadi punya mental yang paling menderita. Aku tuh paling menderita. Coba kamu datang sama Tuhan. Ya, apapun masalahmu, ketika kamu sadar bahwa Tuhan mencintaimu, maka kamu akan bisa melepaskan semua beban di hidupmu. Bilang, aku bisa Yura. Orang tua tidak ngerti, cuma kita anak-anak muda saja. Bisa Yura, bisa. Jadi jangan bilang tidak bisa. Ketika kau datang sama Tuhan, bisa. Katakan amin. Ayat yang ketiga berkata di sana, ingatlah selalu akan Dia yang apa? Yang tekun, ya, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi nggak usah alay lebay. Bilang kanan kirimu, nggak usah alay lu. Bilang, ya, nggak usah alay lu. Masalahmu itu belum berat. Ya, tidak ada persoalan kita yang lebih berat dari apa yang Yesus tanggung. Katakan, Dia sudah membuktikan saudara. Dia pikul semua dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan kutuk. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran kita. Jadi tidak usah merasa terlalu berat. Ayat ini berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Belum toh? Ada di sini yang keringat campur darah? Iya, belum. Karena kita depresinya belum sehebat yang Yesus alami. Kita punya Tuhan yang menjadi teladan. Dia Tuhan yang pernah turun dari menjadi manusia. Kenapa? Satu kali ada orang tanya saya, bukan agama Kristen, Bu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Saya bilang, supaya kau tidak alay, Pak. Dengar ya jawaban saya, supaya kau tidak alay. Loh, kenapa Ibu jawab begitu? Karena Dia Tuhan yang turun menjadi manusia, merasakan semua kelemahan yang kau alami. Yesus pernah merasakan semuanya.
di mana di titik darah yang terakhir dia keringatnya itu campur darah. Kenapa? Pembuluh darahnya pecah, menanggung depresi tingkat tinggi. Bapak sudah pernah mengalami nggak keringat campur darah? Belum sih Bu. Kau tahu kenapa Yesus jadi manusia? Kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi manusia. Ya, jadi di sini dikatakan ayo ya tidak usah alay lebay, berjuang sampai di titik penghabisan. Tanggalkan beban dan dosa, buang semua persoalanmu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya kita mengalami kemenangan. Karena surga yang mulia itu hanya untuk orang-orang yang mau bayar harga. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Saya berdoa untuk setiap kita boleh beroleh kekuatan. Ya, ketika Tuhan datang, kita mau berkata, Tuhan kami ini akan menjadi orang-orang yang menang sampai di garis akhir. Biar Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Biar Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Biar hati kami terus tertuju kepadamu. Setiap persoalan, beban, masalah yang kami alami, kami tahu Tuhan Engkau sudah melewati yang lebih berat dari itu. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat iman kami goyah. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami membawa roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, saya berikan saudara waktu beberapa saat untuk merenungkan hidupmu. Kalau ada yang perlu engkau bereskan dengan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Bilang di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak mau kalah di dalam pertandingan iman kami. Sebab Engkau sudah beri kami kemenangan. Engkau sudah beri kami pemulihan Tuhan. Kami tidak akan kalah dengan persoalan dan beban hidup yang kami alami. Biar mata kami terus tertuju kepada salib-Mu Bapa. Kau memberikan kami sebuah teladan. Kau memberikan kami sebuah kepastian. Karena itu Tuhan, jadikan kami pemenang-pemenang, supaya kami juga bisa memenangkan orang-orang yang lain yang masih dalam keterikatan. Dan hidup kami yang Kau pakai di hari-hari terakhir ini untuk menjadi berkat dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.